Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat Dusun Kelanceng dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya kembali bisa hadir di channel YouTube saya, channel YouTube Dusun Kelanceng, untuk menemani teman-teman semua dalam rangka belajar budidaya lebah keranceng atau lebah trigona. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang vegetasi yang disukai oleh lebah trigona. Ini merupakan vegetasi pendukung bagi kita dalam budidaya lebah trigona. Mungkin teman-teman semua pernah melihat bunga ini dan belum tahu apa nama dari bunga ini. Ya, di sini di tempat saya bunga ini dinamakan bunga pukul 8. Mengapa dinamakan bunga pukul 8? Ya mungkin karena bunga ini mekar kurang lebih pada pukul 8 pagi. Jadi itulah namanya bunga pukul 8. Bunga pukul 8 atau Turnera subulata hanya mekar beberapa jam, sekitar pukul 8 pagi sampai sekitar pukul 12 siang. Bunga pukul 8 ditemukan tumbuh liar di tanah terlantar, ladang, tanah pemakaman, tepi saluran air, dan umumnya tumbuh berkelompok. Tumbuhan yang berasal dari Hindia Barat dan Meksiko ini dapat ditemukan di daerah pasir yang kering pada ketinggian 10-250 meter di atas permukaan laut. Tempat-tempat yang terkena sinar matahari langsung atau sedikit terlindungi. Di Indonesia, bunga pukul 8 banyak dijumpai di daerah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tumbuhan berbunga ini dikenal sebagai tanaman hias, tanaman pengendali hama, dan juga sebagai tanaman obat. Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai obat adalah daun dan akarnya. Daun dan akar digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti perut kembung dan tidak nafsu makan, rematik sendi yang disertai bengkak karena memar, dan lemah setelah sembuh dari sakit berat. Untuk obat yang diminum, rebus daun atau akar segarnya sebanyak 15 gram. Setelah dingin, saring dan minum airnya. Untuk obat luar, tumbuk daun segar secukupnya, tambahkan kapur sirih secukupnya, lalu aduk rata. Tempelkan pada bisul atau bagian tubuh yang bengkak dan memar, lalu balut. Nah, ternyata tanaman bunga pukul 8 ini punya khasiat yang sangat bagus ya teman-teman untuk kesehatan. Terlebih bagi lebah kita, tentunya tanaman ini sangat bermanfaat karena disukai oleh lebah trigona kita. Bukan hanya lebah trigona, bahkan lebah bersengat pun di tempat saya ini sangat suka bunga ini. Kenapa? Ya karena bunga ini mengandung nektar juga polen. Itu menurut pengamatan saya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Karena saat lebah keranceng datang di bunga pukul 8, kaki mereka itu penuh dengan polen. Sedangkan saat lebah apis itu datang, lebah bersengat itu datang, mereka masuk ke dalam untuk mengambil nektar sepertinya. Jadi memang bunga ini kandungan nektar dan polennya sangat disukai oleh lebah kelanceng ataupun lebah madu lainnya. Jadi tidak salah kalau kita menambah vegetasi bunga pukul 8 menjadi salah satu vegetasi tambahan dalam budidaya lebah trigona kita. Bunga pukul 8 sangat mudah dalam proses perawatannya. Jadi memang bunga ini sangat mudah tumbuh dan tidak perlu perawatan khusus. Selain warnanya indah, tentunya nanti akan menghasilkan nektar dan polen yang bagus juga untuk lebah trigona kita. Bisa ditanam di pot ataupun di tanah biasa. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mau mempercantik lokasi budidaya, jangan lupa untuk menanam bunga pukul 8 ini. Karena saya yakin bunga ini sangat disukai oleh lebah kelanceng. Karena saya sudah membuktikan sendiri dengan menanam bunga pukul 8 ini. Jadi itu informasi kita pada kesempatan kali ini. Selamat mencoba, selamat budidaya lebah kelanceng dipadukan dengan bunga pukul 8.
Oh ya, segala informasi tentang khasiat bunga pukul 8 dan karakteristik dari bunga pukul 8 saya dapatkan dari solopeduli.com. Terima kasih untuk informasi yang sangat bermanfaat. Sampai jumpa di konten Dusun Kelanceng berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.